A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Para bapak jamaah perwiritan Al-Ikhlas yang Allah muliakan, undangan yang Allah berkahi, Pak Salim beserta keluarga rumah yang bertuah, dan semoga anak keturun kita Allah berkahi, Allah jadikan anak yang soleh soleha. Semoga hajat maksud tujuan kita Allah permudah, sehat badan, lancar rezeki, yang punya hutang lapang rezeki bisa bayar hutang, yang belum berangkat ke tanah suci semoga Allah permudah, baik umrah baik haji, yang sudah sampai semoga menjadi mabrur dan bisa bertamu lagi. Kita bermohon kepada Allah agar perkumpulan kita ini istiqomah kita untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kaji, kita pasanglah niat untuk belajar perkara agama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allumat wa ta'lim, sengaja aku berniat untuk belajar dan mengajar, liridaillahi ta'ala, guna mencari ridha Allah, wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala niyatin salihah, atas niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita mengkaji kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qalaid yang disusun seorang syekh bermazhab Syafi'i, namanya Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bermula makhluk itu 7 bahagian. Jadi makhluk itu dibagi 7 yang diciptakan Allah nih. Daripada dia taat tidak sama Allah, menurut versi kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qalaid. Pertama, ada model makhluk itu mengikut akan hawanya. Hawa itu dorongan diri dia. Hawa yang lalu udah pernah kita bahas, ada 4. Ada namanya hawa litta'am, dorongan diri untuk makan. Ada namanya hawa linnaum, dorongan untuk tidur. Ada lagi hawa lil wad'i, dorongan untuk berjima. Dan yang terakhir hawa lil ijtima'i, dorongan untuk berkumpul-kumpul. Itu sejatinya adalah memang dorongan manusia, enggak begitu? Mau tak mau, wajib mau dia. Macam makan, badan ini menuntut untuk makan. Tidur, badan ini perlu untuk istirahat. Jima, kalau udah jumpa lawan jenis, enggak berjima. Ijtimai, berkumpul, kalau udah nama kumpul-kumpul kawan, ada hasrat untuk itu. Macam kita ni lah, yang datang dari 4 negeri sana dan sekitarnya, datang kemari. Karena kita sudah menyepakati namanya ijtimai, hendak berkumpul.
Ada juga undangan ijtimai juga untuk berkumpul. Maka manusia tak agama berkumpul-kumpul, sejatinya dia tidak menjalankan hawa dia tadi. Ya. Jadi berkumpul tu bisa baik, bisa buruk. Tergantung apa niatnya, apa tujuannya. Bagaimana perlakuannya, apa hasilnya. Begitu. Jadi ada model manusia katanya mengikut akan hawanya. Hawanya aja yang anda ikut. Dan yaitu namanya Bal'am. Ada namanya Bal'am. Ada namanya manusia bernama Bal'am. Jadi Bal'am tu nafsu je yang anda, apa nama hawanya je yang anda ikut. Maka yaitu dipusakakan qat'iyah, maka adalah ia seumpama itu anjing. Jadi di dalam ayat Quran Bal'am ni doa dia ni kabul. Bal'am ni dia ahli ibadah. Ahli ibadah. Jadi karena bininya ni recok, bininya ni banyak menuntut, Bal'am ni susah. Jadi orang tu berkata, kau doakan Musa tu celaka. Zaman Nabi Musa AS. Kau doakan Musa tu celaka. Bal'am ni tahu itu utusan Allah. Kalau didoakan balik sama dia. Tapi karena namanya bini mendesak, apa lagi bang? Begini begitu, begini begitu. Zaman itu dulu. Dia termasuk yang tahu orang kampung tu asal berdoa kabul. Asal berdoa kabul. Nah, meminta. Akhirnya mau tak mau ditunjukkan dengan apa nama tu, hadiah yang banyak sekali. Hadiah yang banyak untuk orang yang didoakan yang dikabul ni. Kalau untuk dia macam cerita ibarat kalau orang-orang cerita dukun ni ya dulu. Kalau dia bab untuk mengobat dia dan keluarga, tak istilah kalau bahasa doa tu mustajab. Tak kabul, tak terjadi, tapi orang lain jadi. Kan itu memang udah sesumpahan para dukun tuh. Cuba perhatikan. Hah? Iya, dia tak bisa. Tapi orang lain, lopuk-lopak yang datang. Entah dia ujung-ujung mana, pangkal-pangkal mana datang. Jadi Bal'am tuh gitu. Kalau bisa kan dia minta, ya Allah kayuan aku. Sehingga dia tidak mendoakan Nabi Musa yang tidak-tidak. Jadi karena susah, kata bininya, apa lagi bang? Aku ni hendak emas, aku ni hendak gantai, aku ni hendak galang, aku hendak hidup bahagia. Tinggal mendoakan aja kau, kata dia. Udah poneng di doaan celaka Nabi Musa. Upo baliklah di dalam Al-Quran, ada orang dia yalhaz, apa namanya? Lidah tu keluar, tak bisa ditarik ke dalam. Maaf-maaf seperti anjing. Jadi upo doa tu turun aja lidah tu. Itu yang terjadi. Iya, terjulu aja. Nah, jadi gara-gara apa? Hawa dia yang diikut. Jadilah seperti Bal'am. Ini cerita tentang makhluk. Makhluk yang beribadah kepada Allah. Jadi ada semata orang beribadah tu tujuannya adalah untuk akhiratnya, hawanya ada gitu. Yang kedua, mengikut akan nafsunya, beda. Dipetakan sini hawa beda, nafsu beda. Nafsu tu keinginan tu, hawa tu belum keinginan tu, bau sekitar aja. Contoh ketika bulan puasa, hawa dia aja hendak makan tu. Kono aja air satu cerek udah tengangap. Apa? Tersadai apa? Ongki. Hendak ke pajak tu, risol nampak risol hendak diboli, bakwan nampak bakwan hendak diboli, tauisi, cendol, cincau, ini itu semua. Segala-segala es. Udah ditumpuk di muka meja, di atas meja tu. Tidak habis semua tu. Yang udah termakan tu nama nafsu. Yang belum tu hawa. Si Bal'am belum dapat, udah keluar lidah. Nah, kalau yang nafsu ni siapa dikatakan dalam kitab ni? Mengikut akan nafsunya umpama yaitu Qabil. Qabil anak Nabi Adam.
Padahal dapat bimbingan dari ayahnya Nabi. Jadi bukan berarti anak Nabi itu selamat daripada tipu daya keburuan. Apatah lagi anak ustaz. Tak jamin. Anak haji mau jadi ojen. Ayah saya haji juga. Saya tidak mencerita orang. Kang kalau sini Kang ada pula Kang haji Kang. Jadi bilang aku ni ojen ustaz. Bukan. Jadi maksudnya, ada terkadang orang tua dapat hidayah. Tapi hidayah itu tak bisa diwariskan. Maaf ya, saya tamsil. Kalau untuk tentang pekau agama ni, ada ustaz, ada ulama, ada orang alim, anda lanjut ada. Tapi banyak tidak. Ada go dia orang jangak biasa Pak Iwan. Tetapi anak menjadi memang digilir oleh Allah. Siapa kita di sini tak kenal Ustaz Yusri? Haji Yusri Simpang Sianam. Kita tak pala cerita ayahnya ya. Sama semua dah tahu. Tapi anak gitu. Siapa yang tak kenal, mungkin orang baru atau apa. Almarhum Haji Sarifuddin Al-Hamidi. Siapa pelanjut anak? Ustaz Suhairi Allah Yarham. Ustaz Suhairi Abdul Karim, siapa melanjut? Jadi kadangkala mungkin kita ni dah yang jangak, biiznillah, anak kita pula yang dipilih Allah. Jadi betul anak yang nak jadi ustaz, nak jadi orang alim tu memang pilihan Allah. Hati dia tergerak aja untuk itu. Sibuk dia untuk itu. Ada seorang yang namanya Imam Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Dia keseharian dia, kawan nak mengajak dia main, bantai dia menangis. Yuk main-main, ibarat macam sekarang ni main latu-latu. Tak hendak dia menangis. Sebab apa? Hendak belajar aku, kata dia. Perasaan dia tu belajar tu keren. Kalau ada yang mengapun, bagi dia mengganggu kesenangan dia. Imam Nawawi menurut hijrah, dia tidak kahwin. 48 tahun umur. Jadi ada ulama tu rela membujang demi ilmu. Rela dia jomblo demi ilmu. Sebab apa? Sebab tidak ada betina yang bisa menandingkan dia. Kalau sempat menikah pula betina tu sama dia, otomatis merepet aja lah tiap hari tu betina tu. Karena satu hari Imam Nawawi harus mendobit, mengulang hafalannya secara tahqiq 12 macam pelajaran. Quran 30 juz satu hari harus dituntaskan. 30 juz. Udah itu lagi belum lagi fikih, belum lagi hadis, belum lagi usul fikih, kawaid fikih, semua sesuai dengan perkataan guru tu. Satu hari makannya cuma satu kali. Di dalam kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama. Kenapa begitu? Karena kalau seandainya dia makan berkali-kali, sebagaimana cerita kita yang semalam, rajin ke kamar mandi. Bagi dia, kalau waktu kamar mandi itu bisa digunakan untuk belajar, utama belajar. Udah ada hati gitu. 2 tahun, alhamdulillah udah sampai kitab tadi di rumah. Baik berbahasa Arab ataupun ada terjemah juga. Nama kitab tu Qimatuz Zaman Indal Ulama. Manajemen waktu ala ulama. Jadi dia ada sempat tak tidur 2 tahun. Tidur dia begini aja lah. Itu pun 2 jam. Tak ada dia baring. Mentelaah kitab aja. Itulah Imam Nawawi. Jadi salah satunya boleh menjomblo, boleh membujang untuk ilmu. Cerita Imam Nawawi hebat betul. Dia belajar 1 tahun sama dengan orang kita 5 tahun. Yang paling cerdas. Itulah tadi dipilih. Balik cerita kitab ni. Jadi Qabil walaupun sekelas Nabi Adam yang jumpa dengan Allah, yang dititeli Allah Ta'ala sebagai Nabi, begitu go Nabi Nuh, tidaklah menjamin anak itu dapat hidayah. Hidayah. Karena hidayah kerja Allah. Seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad beringin-ingin betul pamannya Abu Talib tu agar dapat hidayah. Tapi tidak. Tidak dapat. Udah itulah dikatakannya, mengikuti ia akan nafsunya, dibunuhnya akan saudaranya.
maka tersisa akan dirinya menyesal. Maka berbagai-bagai ia daripada orang yang menyesal. Jadi termasuk dia orang yang menyesal. Udah terbunuh sedau orang kalau berbuat salah. Biasa kalau hati dia itu ada setitik daripada kebaikan. Ketika dia buat salah, setitik dalam hati itulah yang istilah menjorit mengatur menyesal. Awalnya dia parah, cicit botol nengok orang tu dibunuh, udah terbunuh, mati, menyesal dia. Ibaratnya dia berzina, belum dia berzina, ketika berzina datang menyesal. Ibarat dia narkoba, asal udah dihapus narkoba, senang happy dia, habis itu menyesal. Tapi dibuat lagi, begitulah nama kambuhan dosa tadi. Inilah yang terjadi daripada Nabi Allah, anak Nabi Allah, Adam namanya Qabil. Belum banyak manusia. Pada saat itu barulah 6. Kalau ada dia apa? Walau ada mengatakan lebih, saudara. 6 tu diceritain siapa? Nabi Adam, Siti Hawa, Qabil sama binia, Habil sama binia. Ya, 6. Jadi kalau dibunuh Habil, berarti membunuh 1/6 penduduk dunia pada saat itu. Karena cuma 6. Tapi ada mengatakan tidak. Kenapa begitu? Karena anak Nabi Adam tu dia kambah-kambah 20 kali kelahiran. Dikali 2, 40 orang. Begitu. Jadi umur Nabi Adam itu adalah 940 tahun, 1000 kurang 60. 60 sama siapa? 60 kepada Nabi Allah Daud. Karena ketika disapu, belakang Nabi Adam tu, jatuhlah nur, cahaya-cahaya. Diambil satu cahaya, di tulang, kalau kita kan istilahnya sulbi. Disapu, nampak. Zaman itu dulu kan, kalau macam Nabi Adam diambil tulang rusuk, jadi pasangan. Jadi dia bertanya, yang nur ni siapa? Ini keturunan kau namanya Daud. Berapa umur? 40. 40. Aku 1000. Udah ambil aja dari aku 60. Supaya lengkap dia 100. Wah, 60 daripada umur dia dipasangkan kepada Nabi Daud. Nabi Daud itu harus 40. Dikasih umur Nabi Adam jadi 100. Kisah begitu. Ketika umur Nabi Adam udah sesuai kontrak. Kan 1000 dikurang 60 jadi ya 940. Datang malaikat maut. Hadisnya begitu. Wahai Nabi Adam, ini udah menyempurnakan janji. Apa? Janji umur kau 940 cabut. Mana ada? Tempoh hari Allah janjian 1000. 1000. Jadi itulah dasar kenapa manusia ini pelupa. Karena nenek moyang, dari semenjak itulah penyakit lupa itu timbul. Nabi Adam tu. Nabi Adam tu kan Allah ajarkan segala macam nama. Malaikat dia ajar. Berarti banyak ingat dia. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Semua nama dia ajar, dia tahu. Tapi ketika pekau masalah umur sampai 940 ditagih buat malaikat maut, agak berhongkang dia sikit bahasa kitab begitulah. Disitulah dikatakan bahwasanya lupanya manusia karena terwariskan daripada Nabi Adam. Makanya ada hadis al-khata', bukan hadis siapa, mungkin hadis juga tu. Al-khata' wan nisyan sifatani lil insan. Lupa salah tu adalah 2 sifat manusia. Itu yang kedua. Jadi dibunuh saudaranya, nimbul penyesalan. Kadang-kala orang menyesal ni, ada dia membawa dia berubah. Jadi baik. Ada yang tambah kau rasa dia. Karena penyesalan, ditutup-tutupinya, tidak mau menerima kesalahan, tambah kau rasa dia. Itulah maka keturunan Qabil tu, yang dulu tu kalau kisah menyebutkan dia ganteng-ganteng tapi parah-parah. Udah itu lagi yang ketiga, mengikut syaitan. Tadi dia mengikut akan hawa dalam segi makhluk mengikut ni tadi ya. Jadi kan ini berdasarkan daripada ayat Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kau katakan cinta Allah, maka ikutilah aku, kata Rasul. Jadi dalam cerita bab mengikut ni tadi ada mengikut Balaam, disifatkan maaf upo anjing. Ada yang mengikut daripada Qabil, nanti dia datang kata penyesalan.
Yang ketiga, mengikut. Jadi zaman Nabi Musa tu beragam-agam manusia tu dibentukkan menjadi hewan. Umat Musa yang tidak hendak beribadah di hari Sabat atau Sabtu dijadikan qiradatan khasiin. Si Balaam tadi hidup pada zaman Nabi Musa, maka dijadikan maaf dia anjing. Ya. Udah itu lagi bukan berarti maaf anjing ni ada yang semua ada yang cerita menunjuk jalan seperti anjingnya Ashabul Kahfi yang Allah tidurkan di dalam gua 309 tahun. Dalam suratul Kahfi 309 tahun lamanya. Dialah penunjuk jalan. Kalau orang-orang tu ada yang dia boli-boli apa tu tulisannya kitmir. Ada yang mengatakan itrakim, mengatakan anjing, ada juga mengatakan kitmir. Wallahu alam. Balik kita cerita tentang masalah kitab ni. Setelah itu mengikut nafsu Qabil, mengikut syaitan. Kita ni di dalam ayat Quran, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya bani Adama alla ta'budus syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai anak keturunan Adam, jangan kau sembah setan tu. Sungguh setan tu adalah musuh kau yang nyata. Senyata-nyata musuh setan telah. Manusia ni pada dasarnya payah nak bermusuh-musuhan. Karena hidup kita ni sebagai khalifah. Ya. Hendak mengurus alam ni, mana yang kita ni karena kita ni lama saling bantu membantu. Kita ni lama membangun rumah lama, bantu ada tukang, ada orang lain. Ya. Saya kalau udah dalam bab dokat raya di rumah tu, jangankan bab hendak mengurus, menyapu rumah tu malas saya. Kenapa? Ibu balik dari mulai 27 puasa sampailah hendak raya tu, orang rumah tu bilang-bilang 4 hari tu tak ada bersapu-sapu rumah tu. Kalau pakaian tu yang ada top gitu. Karena awak sibuk. Kalau apa sekarang malam terawihan, subuh apa sendik kan begitu. Karena sifat manusia ni harus ada yang mengurus. Harus ada berbagi kojo. Kita ni bisa duduk santai begini bapak ni ganteng-ganteng. Karena udah ada berbagi kojo. Ada yang menyuci baju, ada yang menengokkan pakaian. Itulah kenapa dalam kita di Indonesia ni ada namanya goto gono gini. Musyarakah karena berbagi kojo. Bini itu berserikat di dalam untuk menghidupkan rumah tangga kita. Mengurus anak. Sampai ada anak, siapa lagi anak awak suruh? Mau tak keluar-keluar awak dari rumah? Ya, anak mengurus anak tadi. Tapi karena manusia adalah makhluk berserikat, disebutkan wa kanal insanu dha'ifa. Manusia itu lemah. Supaya kuat macam mana? Bersatu. Kita ni polu kepada orang lain. Ya. Saya ustaz. Kalau tak ada mendengar saya, ya, bercakap sendiri aja saya. Iyalah kalau ada Facebook, YouTube. Itu pun kalau ditengok orang. Kalau tidak, kalau semua jadi ustaz, siapa pula jadi jemaah? Kalau semua pula jualan HP, siapa pula nak boleh HP? Kalau semua jualan minyak, siapa nak boleh minyak? Begitulah umpama tamsil. Karena sejatinya kita ni adalah makhluk yang saling tolong menolong. Makanya setan telah membisikkan dalam diri kita, garam aja kita menengok orang ada joki daripada kita. Padahal tidak begitu. Kalau kita yang sudah beriman kepada Allah Ta'ala, joki itu dah ada ketentuan. Ibarat macam jari kita ni, ada yang dia jempol, ada yang dia telunjuk, ada jari malang, jari tengah, ada jari manis, ada jari kelingking. Tingkat aja agak-agak beda. Begitulah model manusia tu. Dalam bab pengajaran jari aja Allah Ta'ala hendak mengajarkan. Beginilah strata tingkatan kau. Dan kegunaannya beda-beda. Yang ini bahagian lubang yang kecil. Coba masuk ini. Buat. Anak nunjuk begini mana? Enggak pas saya. Mana apa tu? Itu kata dia. Ini yang sadap. Ya kan? Yang bahagian perbendaharaan ini yang ngisi. Yang ini yang tinggi malang nih. Ini kalau di luar ni parah nih kalau dibontuk nih Kang. Berarti yang menyalah lah bunyinya. Digonggam semua itu tagak sendiri. Itu menyalah itu.
Istilah kita kalau uang-uang di luar sana. Jempol lo nak mengatakan Anda bagus, Anda pintar, Anda paten, Anda dermawan. Cok kata, Anda bagus, Anda pintar, tak cocok. Ah? Atau begini lagi ya, Anda bagus, tak cocok. Ada begini. Atau begini udah ngejek lagi. Ini tak bisa pula ngejek. Itu. Ini bisa apa? Maka kalau di dalam grup tuh ya kan, asal, mantap, udah saudara tuh lah tuh. Aku ada istilah like. Like ini bukan di batu bara aja. Tanda jempol tuh. Seluruh dunia. Kayaknya bahasa udah satu tuh. Di Amerika begini ogo. Di Arab begini ogo. Di mana-mana begini. Simbol. Mantap. Masal katuan. Cemana minum? Tak pandai bahasa Arab. Tapi kawan tuh ngatuan. Dia nanya minum macam mana? Udah ngerti. Mantap. Bahasa isyarat. Kita lanjut lagi. Jadi siapa yang mengikut setan maka dia mengikut maka tiada yang mengikut mereka akan si setan tadi melainkan suatu firqah. Firqah itu pecahan daripada orang yang mukmin maka dipusakakan neraka. Orang yang mengikut setan udah jelas Allah Taala kasih satu lahan kepling di neraka. Wah, kapling. Ikut aja lah. Kalau anda dapat kapling, jelas dah. Surga belum tahu nih. Karena surga ni bisa naik turun logonya. Ibarat kalau orang tak boleh tanah, emas naik turun dia. Belum jelas. Ada kalau bulan puasa agak turun tu. Kapling surga. Jual bebas. Siapa anda? Sedekah apa. Hari Jumaat, malam Jumaat gitu go. Agak turun sikit. Maka siapa sedekah, pahala banyak. Gitu. Kalau hari biasa, balik harga normal. Gitu. Udah itu lagi keempat, mengikut syahwatnya. Seperti firman Allah. Wattabi'us syahawat. Wattabi'us syahawati, maka dipusakai orang-orang begitu sia-sia. Ngikut syahwat ni sia-sia. Dapatnya kalau orang ngikut syahwat sikit-sikit kemauan syahwat dia. Kita ni karena belum dapat aja bini awak lebih dari satu. Kalau datang bini awak diizinkan agama ni satu orang 100, mau tak sempat pakai kain, hendak keluar. Perempuan yang 100 ni awak dirabut. Aku belum kata. Tak jatah pak. Kita ni karena payah aja. Hendak dapat satu payah. Apa lagi nak menambah? Cos sempat kalau diizinkan sampailah satu orang. Pak Adrat 1000 kata dia. Tak keluar terus. Meninggal kontan. Jalan tak bisa lagi 2 kaki, merangkak. Pak Tabret pula kodoh ni. Jadi begitu. Jadi kata kitab ni, ikut syahwat yang datang sia-sia. Apa yang nak kita ponokan? Kita ni yang polu tu yang pas. Makan tadi kan banyak. Disuruh Pak Salim, tambulah. Memang betul lah kalau ada ini ikut mau tertidur sini dosa. Masuk lagi kopi Aceh. Apa kopi Aceh? Mana kopi Aceh? Itu. Begitu. Jadi yang pas. Yang ionyo yang pas. Iya. Ini pelayannya dari Bali nih. Jauh. Masya Allah. Asli dari Bali nih. Makasih, jazakallah. Udah itu lagi yang kelima, ini tinggal 3 lagi, mengikut Fir'aun. Fir'aun ini kan pemimpin. Siapa mengikut dia dipusakakan, dikasih oleh Allah Ta'ala ini, mengikut Fir'aun akan tenggelam di dalam dunia. Ya. Dan terbakar di akhirat. Dunia ini membuat tenggelam. Kalau bahasa Umar Baki, penyanyi itu, hidup di dunia bagai laksana meminum air yang asin rasa. Makin diminum, haus terasa makin merana, bukan hilang dahaga. Dunia ini anda ikut apa standarnya? Umar udah punya 1, ingin 2, kau jatuh. Berapa anda standar? Habis anda 1 dunia ini polu, habis planet dunia apa bumi ni anda ke Mars pula dia. Mana lagi anda kerja? Tos lah.
tenggelam dia, terkelam dia, galap lah dia dengan itu. Sini belum. Udah ini, terlena. Perlu dunia, tapi ala kadar. Ala kadar. Ini nih walau 2 piring tidak aku habis ini. Ada sisa nih kan. Ada plastik lah. Ada plastik. Kalau itu lain cerita. Udah kode tu Pak Salim. Pak Adrat, Anda ada plastik. Biar Akang bisa kunyah-kunyahan. Nah, ambil yang mana? Sini. Dah. Makanya kumpul-kumpul begini nih sadapnya kalau di warung kopi satu gelas ni entah 2.000 perak apa? 1.000, 2.000. Kumpul-kumpul begini nih segaso cukup satu gelas nih. Karena ukuran dunia kita. Paling kok tambah Kang kalau Pak Salim biasa tak cukup satu. Kalau di rumah orang, kalau di rumah dia udah ditokat dulu dah. Mau 4 gelas. Itulah paling ukuran banyak. Tak bisa lebih daripada itu. Rumah Pak Jaka itu 5,5. 5,5. Masya Allah. Aduh yang begitu kok. Iya. Kekurangan aja. Kekurangan karena hayo padas begitu. Elok Pak Teko. Teko. Yang keenam mengikut makhluk seperti firman Allah, istabarra alladina tabi'u minal ladina nattaba'u. Maka dipusakakan mereka menyesal karena mengikut orang. Orang mengikut orang yang diikut. Pak turut menyesal juga. Sebab apa? Kalau yang diikut tuh memang kalau yang elok lah, tapi banyakan karena terbimbing oleh wahyu itu sedikit, qalilan ma tashkurun, banyak sia-sia. Sebab apa? Dia tak bisa mengambil keputusan sendiri. Maka kalau dalam kelompok ni perkumpulan, apa kata ketua? Udah ngikut aja, ngikut. Tiba-tiba salah set ketua pula. Menyosal aku ikut kau gitu dah. Begitu. Harusnya kita tuh punya ide. Bukan kalau yang udah pas bagus, tegaris, cocok, teratur dengan pertimbangan kita, ambil. Tetapi kalau bab-bab mengikut tak menentu tanpa dasar ilmu bahaya. Begitu gelas salat. Maka yang lalu kan kita bahas. Man ta'allama bila syaikhin. Siapa beramal, siapa yang belajar tanpa tuntunan guru, fasyaitonu syaikhuhu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang beramal wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, beramal tanpa dasar ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal tertolak tak timu. Dan yang terakhir ini mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dipusakakan firman Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Orang yang begitu tu akan dicintai oleh Allah. Jadi ada beragam nih. Ada yang mengikut hawa nafsu, itu mengikut seperti Bal'am. Ada yang mengikut hawanya. Yang mengikut nafsu seperti Qabil. Yang mengikut setan nanti jadi firqah, golongan yang dimasukkan ke dalam neraka. Yang keempat mengikut syahwatnya, maka yang dapat sia-sia. Yang kelima Firaun, di dunia ni tenggelam, di akhirat terbakar. Dunia dapat air pula tenggelam, bubuk, di akhirat dia terbakar jumpa api. Mungkin di dunia ni senang dia, namanya dia berpenguasa, ya, pemimpin ke apa dan sebagainya. Yang keenam adalah orang yang mengikut lagi, mengikut orang yang diikut tu belum jelas lagi. Dan yang terakhir adalah mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya sampai situ aja cerita bab perihal mengikut makhluk ni tadi. Demikian saya padokan. Sekiranya ada tanya, dipersilakan. Kalau tak ada, kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada aja. Ada. Tunggu minum dulu.